Banyak orang yang hanya mengaku setia sebatas ucapan belaka. Pertanyaannya, apakah kita berani untuk menderita demi kebenaran? Dan dalam penderitaan kita itu, apakah masih ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita? Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Baru setiap hari, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kasih kemurahan Tuhan Kau curahkan terus bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat meluangkan waktu kami untuk bersekutu, untuk dapat menerima berkat firman Tuhan. Engkau berbicara dan kami mau terima dengan ucapan syukur, sehingga firman-Mu itulah yang membentuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada rema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bukti dari kesetiaan. Sebagai manusia, seringkali kita mudah sekali untuk berkata, puji Tuhan, haleluya, aku bersyukur. Perkataan itu keluar dari mulut kita ketika kita dalam keadaan senang, ketika kita dalam keadaan damai, ketika kita dalam keadaan nyaman, dalam keadaan yang kelimpahan, dan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah menyenangkan Tuhan atau berkenan di hadapan Tuhan, karena kita merasa kita layak untuk menerima berkat Tuhan. Tetapi banyak orang yang hanya mengaku setia sebatas ucapan belaka. Pertanyaannya, apakah
kita berani untuk menderita demi kebenaran. Dan dalam penderitaan kita itu, apakah masih ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita? Mari kita baca di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka tidak mau memuja dewa daripada Raja Nebukadnezar. Dan juga mereka tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar tersebut. Mereka berkata, apabila Tuhan tidak menolong mereka di dalam dapur api, mereka tetap tidak akan menyembah dewa-dewa tersebut. Itulah kesetiaan yang mereka nyatakan. Bahkan seperti Ayub, ketika Ayub dalam penderitaannya tidak mengutuki Tuhan. Dan contoh yang utama lagi adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Orang benar yang berani menanggung penderitaan. Penderitaan yang Dia terima adalah untuk menebus kita yang berdosa ini. Dan hasil dari pengorbanannya itu adalah kemuliaan yang Dia terima. Dalam Matius 27 ayat 54, saat Yesus mati di atas kayu salib, kepala pasukan itu berkata, sungguh Ia adalah anak Allah. Di situ ada pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Itulah kemuliaannya. Sungguh-sungguh orang baru mengerti dan tahu benar bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Demikian juga dengan kita, ketika kita dalam menghadapi penderitaan dan kita tidak mengeluh, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Orang lain akan melihat bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah yang tetap memegang kebenaran walaupun harus menderita. Dalam kesulitan atau penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ini, apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita tidak mengeluh? Atau bahkan kita lari dari Tuhan? Apakah kita tidak merasa kecewa? Hal inilah yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, atau apa yang kita harapkan, kita menjadi kecewa. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Kita merasa bahwa kita dibiarkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan. Hal itulah yang terjadi. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita beribadah? Apakah rasa syukur yang kita ucapkan? Ataukah apakah ketaatan yang kita lakukan itu karena cinta kita kepada Tuhan? Atau ada motif di balik itu semua? Kita mengharapkan sesuatu, upah dari Tuhan. Itu adalah satu bentuk transaksional kita. Kita melakukan sesuatu, kita mengharapkan balasan. Kita melakukan sesuatu, kita mengharapkan upah untuk dapat kita terima. Bukan karena cinta kita kepada Tuhan. Tuhan yang sudah lebih dahulu mencintai kita. Dia sudah mengorbankan nyawanya. Tapi kita membalasnya hanya demi berkat-berkat atau mujizat-mujizat yang kita harapkan terjadi dalam diri kita. Hal inilah yang akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita sebagai rumah yang didirikan di atas batu yang akan berdiri kokoh ketika badai melanda, ataukah kita hanya sebagai rumah yang didirikan di atas pasir
tidak memiliki dasar yang kuat, saat badai datang menimpa rumah, maka rumah itu akan hancur berantakan. Demikian juga dengan kekristenan kita. Kalau kita memiliki dasar yang teguh, iman yang kokoh kepada Tuhan, tetap bersyukur, tetap setia dalam situasi apapun juga, maka kita akan terus berdiri di dalam kemenangan Tuhan. Dan itu membuktikan bahwa kita membalas cintanya Tuhan kepada kita tanpa pamrih. Karena Dia sudah lebih dahulu mencintai kita. Tuhan mencintai kita saat kita juga mengasihi Tuhan. Bahkan ketika saat kita tidak setia, Allah kita tetap setia kepada kita. Itulah sebabnya kita koreksi diri, kita terus berlaku membentuk karakter kita seperti karakter Yesus Kristus. Demikian rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukti dari kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan tetap bersyukur, setia, dan tidak mengeluh dalam situasi apapun juga. Karena Tuhan tetap setia kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang sungguh mengasihi kami. Allah yang selalu setia. Tuhan ampuni kami kalau kami seringkali merasa kecewa atau kami seringkali merasa Engkau tidak adil. Tapi Engkau punya alasan bagaimana kami harus bertumbuh menghadapi problem persoalan dalam hidup kami. Semua itu untuk membentuk karakter kami menjadi dewasa. Dan kami harus selalu ingat bahwa Tuhan tetap setia. Dalam situasi apapun juga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus atas pimpinan dan penyertaan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami dapat terus memegang tangan Tuhan dalam kehidupan ini, maka kami akan terpelihara sempurna dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian rema firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita terus setia kepada Tuhan. Jangan goyah dalam situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You.